Shalom semuanya, ada pepatah di kalangan orang Kristen yang berkata, orang baik belum tentu benar, tetapi orang benar pasti orang baik. Orang benar adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, apakah orang baik belum tentu melakukan kebenaran firman Tuhan? Kita akan membahas dalam Matius pasal 16 ayat 21, di mana Yesus mulai memberitahukan kepada muridnya bahwa dirinya harus disalibkan untuk menanggung dosa-dosa manusia. Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi kita bisa lihat bagaimana respon Petrus. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Di sini kita bisa melihat respon Petrus yang sangat baik, di mana dia sangat memprihatinkan keadaan gurunya yang sudah diikuti selama hampir 3,5 tahun. Tetapi bagaimana respon Yesus terhadap Petrus? Di ayat 23 dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Anyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, kita bisa melihat rasa prihatin dari Petrus ternyata mendapat respon yang tidak baik daripada Yesus. Bahkan Yesus menggunakan kata "anyalah iblis" yang biasanya dipakai tertuju kepada orang-orang yang durhaka terhadap Tuhan. Nah, apa yang menjadi alasan Yesus memberi respon yang demikian kepada Petrus? Karena Yesus sudah tahu apa yang menjadi kehendak Allah atas pelayanannya di muka bumi ini, yaitu dirinya harus disalibkan untuk menanggung dosa-dosa manusia. Namun kebaikan Petrus malahan justru bertolak belakang dengan kehendak Allah. Nah, melalui renungan pagi ini kita diajar untuk lebih mengenal apa yang menjadi kehendak Allah. Mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya kita bisa semakin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kita dan apa yang mau kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita tahu bahwa kehendak Tuhan di dalam amanat agung adalah menjadikan seluruh bangsa muridku. Namun dalam hal inilah anak-anak Tuhan selalu melakukan kesalahan, di mana anak-anak Tuhan lebih cenderung memilih untuk menegakkan keadilan, untuk melakukan kebaikan daripada melakukan kehendak Allah. Apakah benar demikian? Nah, sebagai ilustrasi misalnya, ketika kita melihat anak Tuhan khususnya sedang melakukan dosa atau melakukan kejahatan, bagaimana respon pertama kita? Menghakimi, asumsi, marah, atau kita berdoa buat dia? Atau bahkan kita sedia atau tidak untuk menjadi guru untuk mementori dia? Atau mungkin kita sebagai jemaat gereja, mungkin kita selalu memberi persembahan atau memberi sumbangan yang besar untuk menopang pekerjaan gereja, yang mungkin menurut kita itu adalah menopang pekerjaan Tuhan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah menjadi teladan, tidak pernah memberi dampak, bahkan tidak pernah kita menginjil sama siapapun di dalam lingkungan kehidupan kita. Jadi, dari sini kita bisa mengerti bahwa orang baik belum tentu benar, karena orang yang melakukan kebaikan bisa saja kebaikan menurut pandangannya sendiri atau kebaikan menurut kenyamanannya sendiri, tetapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, pada ayat ke-24 dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Setiap orang yang ingin mengikut Yesus dan menjadi muridnya harus memikul salib.
yaitu melakukan segala kehendaknya sekalipun harus menderita. Demikian renungan hari ini, kiranya dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.